Shalom, selamat malam Ama Akung yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dari kami para hamba Tuhan, terkhusus malam ini kita bisa beribadah bersama-sama sekalipun jarak memisahkan kita, tetapi hati kita sama-sama bersehati, berdoa, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati para usia indah gereja kami ya Tuhan, boleh bersama-sama beribadah. Sepanjang hari ini aktivitas yang boleh dikerjakan itu semua hanya karena berkat dari Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami bersama-sama beribadah dari tempat kami masing-masing. Pimpinlah hati setiap kami ya Tuhan, supaya hati kami terus tertuju kepada Tuhan, mengingat dan terus mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, yang terus memelihara, yang terus memberkati setiap kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan di malam ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Ama Akung yang terkasih, malam ini kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Datang Bersyukurlah dari KPPK nomor 306. Datang bersyukurlah, kita menyanyikan ayat 1 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Datang bersyukur. Jemaat yang terkasih, saat ini ketika kita datang di hadapan Tuhan, Ama Akung yang senantiasa terus dipelihara oleh Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita masih bernafas sampai saat ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Mari Ama Akung yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan malam ini. Mari sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan yang memimpin perenungan kita di malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Ama Akung yang tergabung di dalam kelompok usia indah Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon boleh bersama-sama Tuhan menikmati ibadah di malam ini. Itu semua berkat pemeliharaan Tuhan yang terus memberikan Ama Akung kesehatan dan kekuatan dan hati yang terus mencari Tuhan. Dan ketika malam ini Tuhan, perenungan kebenaran firman Tuhan, berkati hati setiap kami Tuhan. Ama Akung yang mendengar, biarlah mereka boleh menyimak ya Tuhan, dengan hati yang mau tunduk, hati yang mau taat. Dan hamba-Mu Tuhan yang akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang tolong untuk hamba-Mu boleh memberitakan kabar seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Ama Akung yang terkasih di dalam Kristus, malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan yaitu hati yang teruji. Sekali lagi, hati yang teruji.
Diambil dari Mazmur pasal yang ke-139 ayat 23 sampai 24 dan Yeremia 17 ayat yang ke-9. Nah, tetapi saya akan membacakannya untuk Mazmur ini, saya akan membacakannya mulai dari ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian dari Mazmur. Selanjutnya dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 berkata demikian, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Demikian kebenaran firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Nah, Ama Akung yang tergabung dalam Usia Indah, Mazmur pasal 139 ini adalah Mazmur dari Daud. Nah, tentu sebagian besar dari kita pernah bahkan banyak mendengar cerita tentang Daud. Daud tentunya adalah seorang yang di dalam Alkitab begitu banyak mengalami pergumulan. Macam-macam pergumulan dihadapi oleh Daud dan kita tahu pergumulan hidup Daud itu sangat-sangat berat. Nah, kali ini kita akan belajar dari pergumulan Daud yang saat itu sedang difitnah oleh musuhnya. Nah, judul perikop yang diberikan oleh LAI untuk pasal 139 ini adalah doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dan secara khusus Mazmur pasal 139 ayat 19 sampai 24 ini itu berisi doa tentang pembelaan diri Daud di hadapan Tuhan. Nah, Ama Akung yang terkasih, di tengah fitnahan yang dihadapi oleh Daud, Daud menaikkan doa, menaikkan ratapannya di hadapan Tuhan. Nah, sebagai ciptaan Tuhan, Daud sungguh-sungguh sudah mengenal siapa Tuhan yang disembahnya. Nah, karena Daud sudah sungguh-sungguh mengenal siapa Allahnya ini, maka dia terus-menerus menaikkan, mencari Tuhan yang menciptakannya. Daud tahu bahwa Tuhan yang disembahnya itu adalah Tuhan yang maha adil, maha tahu, dan maha hadir. Nah, kalau kita melihat di pasal 139 ayat yang ke-7, itu Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Nah, di ayat yang ke-7 ini, pengenalan Daud akan Tuhan itu sangat-sangat kental di dalam diri Daud. Daud percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Allah hadir di mana-mana. Dan omnipresent Allah ini juga yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Nah, ketika Daud mengenal siapa Allahnya yang maha hadir, yang maha tahu ini, dia meminta Tuhan untuk mengenali hatinya. Hatinya hanya Tuhan yang tahu. Daud mempercayakan hatinya itu untuk dilihat oleh Tuhan. Apakah hatinya itu serong, apakah hatinya itu bengkok, apakah hatinya itu melenceng ke kiri ataukah ke kanan. Dan Daud juga mengenal siapa Allahnya ini adalah Allah yang maha adil. Nah, Daud tahu bahwasanya ketika dia difitnah oleh musuhnya ini, Tuhan akan berperkara seperti seorang hakim yang akan menyelidiki setiap perkara yang diperhadapkan kepadanya. Dan saat itu ketika Daud sebagai ciptaan menghadap kepada Allahnya yang maha
adil itu. Daud meminta Tuhan untuk melihat hatinya, untuk melihat hati musuhnya yang saat itu sedang menfitnah dirinya. Dan sebagai hakim yang adil, Daud mempercayakan perkaranya ini kepada Tuhan yang akan menghukum orang atau musuh yang sudah memfitnah dirinya. Dan untuk itu Daud dalam doa dan ratapannya ini meminta supaya Tuhan mengenal hatinya, melihat hatinya, menyelidiki hatinya yang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Karena Daud tahu bahwasanya Tuhan yang melihat hati yang jahat dari musuh yang telah memfitnah dirinya. Dan Daud percaya bahwa Tuhan akan segera menghakimi dan menghukum orang yang memfitnahnya itu. Selanjutnya mari kita lebih jauh menyimak bagaimana pengenalan Daud akan Tuhannya yang maha tahu, maha hadir, dan maha adil ini. Kalau kita melihat dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua, Daud juga telah mengungkapkan perasaan yang sama yang terdapat di dalam pasal 139 ini. Dalam ayat ini, 26 ayat yang kedua, Mazmur Daud itu berkata, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Nah, mungkin ada beberapa ama akung yang mengenal lagu "Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Nah, kalau ama akung mengingat lagu ini atau pernah mendengar lagu ini adalah berasal dari Mazmur pasal yang ke-26, juga Mazmur pasal 139. Daud menghantarkan doanya, menghantarkan ratapannya ke hadapan Tuhan yang maha adil, maha tahu. Dan Daud kalau kita melihat, di sini dia menyadari bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh orang yang memfitnah dirinya, yaitu musuhnya, berarti dia sudah mengambil jalan yang menuju kepada kebinasaan. Berbeda dengan dirinya, Daud menyadari bahwasanya ketika Tuhan menemukan hatinya yang tidak bersalah, apa yang diambil oleh Daud adalah langkah menuju kepada kekekalan. Dan kita juga tahu kalau di ayat yang ke-23 ini tadi, itu merupakan pengulangan dari Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-1. Nah, ayat yang ke-23 ini merupakan pengulangan dari ayat yang ke-1, itu menunjukkan bahwasanya Daud sungguh-sungguh mengetahui bahwa Tuhan melihat hatinya yang tidak bersalah. Nah, ama akung yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tadi membaca Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, kita melihat bahwasanya hati itu merupakan sumber dari segala sesuatu. Apa yang baik, apa yang jahat, itu berasal dari dalam hati manusia. Tetapi setiap kita manusia tidak akan pernah mengetahui sedalam apa kejahatan yang ada di dalam hati manusia. Hanya Tuhan yang bisa melihat, hanya Tuhan yang bisa mengukur betapa dalamnya kejahatan di dalam hati manusia. Nah, berdasarkan pengetahuan Allah akan hati manusia inilah, makanya Allah akan memberikan apa yang sepadan yang terdapat di dalam hati manusia. Ketika manusia itu di dalamnya memiliki hati yang penuh dengan kebaikan, maka Tuhan akan mendatangkan berkat. Tetapi ketika hati manusia dipenuhi dengan kejahatan, maka Tuhan akan segera mendatangkan kutuk atau mendatangkan hukuman. Nah, di tengah pengenalan Daud akan siapa Tuhan yang bisa mengenal seluk-beluk hati seseorang, yang bisa mengetahui sedalam apa kejahatan orang, Daud berserah kepada Tuhan. Karena Daud tahu bahwasanya Tuhan melihat hatinya yang tidak bersalah, hatinya yang tulus, hatinya yang murni di hadapan Tuhan.
Daud percaya bahwa hanya orang bebalah yang akan terus-menerus bertindak dengan hati yang jahat seperti yang telah dilakukan oleh musuhnya yang telah memfitnah dirinya. Dan untuk itu Daud percaya bahwasanya suatu waktu nanti hukuman Tuhan akan datang kepada orang yang memfitnah dirinya. Dan kemudian kalau kita melihat di di ayat yang ke-21 ini, Daud melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh musuhnya yang sudah memfitnahnya ini, itu adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Apa yang menjadi satu kejahatan yang dihadapi oleh Daud yang saat itu difitnah, itu juga merupakan satu kejahatan di mata Tuhan. Dan Daud sungguh-sungguh menyerahkan perkara ini kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Nah, Ama Agung yang terkasih, doa dan ratapan yang dinaikkan Daud di dalam ayat yang ke-23 sampai 24 ini bukan berasal dari kebanggaan hatinya, bukan berasal dari kesombongan hatinya yang menganggap dirinya benar. Tetapi ini berasal dari hati Daud yang benar-benar berkomitmen terhadap Tuhan yang disembahnya. Keinginan dari hati Daud, kehendak Daud itu tak lain adalah kehendak dari Tuhan yang disembahnya. Untuk itu Daud sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa sebagai hakim tentu Tuhan sendirilah yang akan menyatakan dirinya bahwasanya dirinya itu benar karena Tuhan melihat hatinya. Dan sebagai hakim Tuhan sendirilah nanti yang akan menyatakan musuh yang sudah memfitnah Daud itu adalah orang yang bersalah dan akan menantikan hukuman yang akan dijatuhkan kepada musuhnya ini. Nah, Ama Agung yang terkasih, mungkin sebagian kita pernah membaca atau pernah mendengar cerita tentang Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, di dalam perikop itu diceritakan bagaimana pasangan suami istri ini sudah merancangkan sesuatu yang jahat untuk sebidang tanah yang mereka miliki. Nah, pasutri ini menganggap bahwasannya tidak akan ada yang tahu tentang rancangan mereka yang jahat ini, tentang kebohongan mereka ini. Nah, tetapi ternyata tanpa mereka sadari, ternyata Tuhan mengetahui rancangan kebohongan mereka itu. Dan pada akhirnya ketika Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha adil itu berperkara, akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman atas pasangan suami istri ini, Ananias dan Safira ini. Kita tahu Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil itu menjatuhkan hukuman mati seketika itu juga kepada Ananias dan Safira. Kematian mereka adalah kematian yang sungguh tragis di tengah-tengah pelayanan jemaat mula-mula pada saat itu. Nah, Ama Agung yang terkasih, pasal 139 ayat 23 sampai 24 ini hendak menegaskan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha adil. Nah, Ama Agung yang terkasih, mari sebagai orang-orang yang sudah mengaku bahwasanya kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita terus mengingat bahwasanya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha hadir, maha tahu, dan maha adil. Nah, dengan segala pengetahuan Allah ini, Allah bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap kita. Apakah hati kita itu dipenuhi dengan ketulusan dan kemurnian, ataukah hati kita itu dipenuhi dengan motivasi-motivasi yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu ketika kebenaran firman ini dinyatakan untuk setiap kita, mari ketika kita memiliki berbagai hal rancangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita bertanya apakah rancangan kita ini seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena Tuhan akan menyelidiki hati setiap kita. Seberapa jauh kedalaman kebaikan hati kita, seberapa jauh kedalaman kejahatan hati kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil. Untuk itu persembahkanlah yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah hati setiap kita boleh semakin dipenuhi dengan ungkapan syukur, dengan hati yang tulus untuk beribadah, menyembah, dan meninggikan Tuhan saja. Amin. Mari kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah diingatkan bahwasanya Engkau Tuhan adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil. Tuhan, ketika hati kami melenceng ke kiri atau ke kanan, ketika hati kami dipenuhi dengan rancangan-rancangan yang jahat, Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menegur setiap kami. Karena kami takut Tuhan, kalau kami memiliki hati yang jahat, maka hukuman Tuhan yang akan datang menimpa kami. Dan Tuhan sangat membenci orang yang terus-menerus memiliki hati yang bebal, hati yang tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pengharapan kami ya Tuhan, Engkau yang terus memurnikan hati setiap ama akung, Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah di hadapan Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh dimurnikan, disucikan oleh darah Yesus. Kami tahu Tuhan, pikiran kami kadang tanpa kami sadari telah membuat kami berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan sadarkan kami bahwasanya setiap hal apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami, itu semua bisa membawa kami memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, ataupun membenci Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus selidiki hati kami, apakah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Biarlah Tuhan menemukan kami sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Ama Akung, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian dari KPPK 228, Ia Melindungi Jiwaku. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, pergumulan apapun, pengharapan apapun, biarlah kita mengingat bahwasanya Tuhan kita adalah penolong dan pelindung kita. Yang kedua, Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, yang menanggung semua bebanku, yang menopang
sekaligus nanti saya akan mengakhirinya dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus memberkati Ama Akung di dalam kelompok usia indah Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami bersyukur karena mereka masih Tuhan topang dengan kesehatan, kekuatan, semangat, damai sejahtera dan sukacita. Dan saat ini Tuhan, jika ada di antara Ama Akung, Bapak Ibu yang mungkin merasa hidupnya susah, penat, kecewa, putus asa, bersedih, Tuhan Engkau yang menghiburkan setiap mereka. Berikan mereka Tuhan hati yang datang kepada Tuhan. Tuhan topang mereka, Tuhan berikan mereka hati yang gembira. Biarlah itu boleh menjadi obat yang manjur untuk setiap kesusahan mereka. Tuhan, saat ini kami juga secara khusus berdoa untuk Ama Akung, Bapak Ibu yang mungkin dalam keadaan sakit. Terkhusus untuk Ama Buya, Ama Lan, Bapak Jamie Tuhan, Bapak Simon. Dan mungkin ada lagi jemaat dari kelompok usia indah yang mungkin tidak kami ketahui saat ini sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka senantiasa semangat. Engkau yang memberikan mereka kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan hari demi hari. Kami rindu ya Tuhan untuk keluarga yang menjaga dan merawat juga. Boleh Tuhan berikan hati yang sabar melayani, hati yang penuh dengan belas kasih dan sayang. Tuhan yang sediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ketika saat ini Ama Akung, Bapak Ibu juga bergumul untuk anak cucu mereka, mendoakan anak cucu mereka, keturunan mereka semuanya. Tuhan Engkau yang mendengar seruan mereka, harapan-harapan mereka. Tentunya mereka berharap anak cucu mereka ya Tuhan, bahkan cicit mereka boleh senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Dan Tuhan kami juga terus berdoa untuk Ama Akung yang mungkin saat ini juga ya Tuhan merasa hidup mereka kurang mencari Tuhan selama ini. Tuhan biarlah mereka senantiasa boleh Tuhan segarkan jiwanya untuk datang mencari Tuhan. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seperti Daud yang mengenal Tuhannya yang maha hadir, maha tahu, dan maha adil. Tuhan, Engkaulah juga yang memberkati supaya Ama Akung boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Boleh menjadi sosok teladan dalam kehidupan keluarga mereka. Boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat bagi kehidupan keluarga mereka. Ketika saat ini pun mungkin Ama Akung ada yang hidupnya ditopang oleh keluarga, biarlah mereka terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ketika ada Ama Akung yang masih bisa bekerja, Bapak Ibu yang masih bisa bekerja, mereka boleh terus bersyukur juga di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau yang memberkati wabah pandemi ini ya Tuhan, boleh segera berlalu. Kami rindu ya Tuhan, Ama Akung yang mungkin sudah sangat ingin untuk beribadah bersama-sama secara fisik. Tuhanlah yang memberkati di tengah fisik mereka yang rawan ya Tuhan, supaya Tuhan tepat pada waktunya membawa mereka keluar untuk bisa bersosialisasi dan beribadah ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati pelayanan gereja kami yang dilakukan secara online, biarlah rapi tersusun dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan, membuat iman jemaat Tuhan semakin bertumbuh dan semakin dewasa. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga kami dimanapun berada, Tuhan yang senantiasa menjagai mereka, melindungi mereka. Tuhan yang memberkati kerjasama para majelis dan hamba Tuhan untuk boleh berkoordinasi dengan baik demi pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah yang akan melingkupi setiap kami, membawa hati kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk Ama Akung, untuk ibadah yang bisa kita lakukan bersama di malam ini. Kiranya Ama Akung dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati.